Ada satu solat yang sering dianggap kecil. Hanya 2 rakaat, sebentar saja. Bahkan banyak orang mengerjakannya sambil terburu-buru. Tapi justru solat kecil ini dijaga oleh Rasulullah dengan sangat serius. Sampai para sahabat memperhatikan satu kebiasaan yang tidak biasa. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Bahkan ketika sedang dalam perjalanan jauh. Ketika sedang safar. Ketika kondisi tubuh tidak selalu nyaman. Tetapi 2 rakaat ini tetap beliau jaga. Lalu para sahabat mulai bertanya dalam hati. Ada apa sebenarnya dengan 2 rakaat ini? Sampai Rasulullah pernah mengatakan sesuatu yang membuat orang yang mendengarnya terdiam lama. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Coba kita bayangkan sebentar saja. Dunia dengan semua yang ada di dalamnya. Harta yang melimpah, rumah besar, kendaraan mewah, kekuasaan, ketenaran. Semua itu jika dikumpulkan menjadi satu, tetap tidak sebanding dengan 2 rakaat sebelum subuh. Artinya ada sesuatu yang sangat besar yang tersembunyi di balik sholat sunnah qobliyah subuh. Dan anehnya, justru banyak orang melewatkannya begitu saja. Padahal waktu subuh adalah salah satu waktu paling istimewa dalam hidup manusia. Saat itu langit masih tenang, udara masih dingin, sebagian manusia masih terlelap, tidak ada kebisingan dunia, tidak ada hiruk-pikuk pekerjaan, tidak ada suara kendaraan yang ramai. Di waktu seperti itulah seorang hamba berdiri menghadap Allah. Sunyi, tenang, hanya ada Dia dan Tuhannya. Dan di momen yang sangat hening itu, 2 rakaat qobliyah subuh menjadi seperti bisikan lembut dari seorang hamba kepada Robnya. Seolah seseorang sedang mengatakan dalam diam, "Ya Allah, sebelum aku memulai hari ini, aku ingin menghadap dulu kepadamu." Banyak ulama mengatakan bahwa memulai hari dengan ibadah memiliki dampak yang sangat dalam bagi kehidupan seseorang. Karena hati manusia itu seperti arah kompas. Jika di awal hari ia menghadap kepada Allah, maka sepanjang hari hatinya akan lebih mudah diarahkan kepada kebaikan. Mungkin inilah salah satu rahasia mengapa 2 rakaat qobliyah subuh memiliki nilai yang begitu besar. Ia adalah pembuka hari, bukan dengan dunia, tetapi dengan Allah. Orang yang memulai hari dengan mengingat Allah biasanya memiliki ketenangan yang berbeda. Masalah tetap datang, ujian tetap ada. Tetapi hatinya tidak mudah runtuh. Seolah ada sesuatu yang menjaga hatinya dari dalam. Sebagian orang yang sudah terbiasa menjaga qobliyah subuh sering merasakan hal yang sama. Hari mereka terasa lebih ringan. Pikiran terasa lebih jernih. Langkah terasa lebih tenang. Bukan karena hidup mereka tanpa masalah. Tetapi karena sebelum dunia menyentuh mereka, mereka sudah lebih dulu menyentuh langit. Dan disitulah keajaiban pertama dari sholat sunnah qobliyah subuh mulai terlihat. Keajaiban yang jarang dibicarakan orang. Qobliyah subuh sering menjadi sebab turunnya ketenangan dalam hidup seseorang. Ada orang yang hartanya tidak terlalu banyak, tetapi hidupnya terasa damai. Ada orang yang pekerjaannya sederhana, tetapi hatinya terasa ringan. Ada orang yang hidupnya penuh ujian, tetapi wajahnya tetap tenang. Seringkali rahasianya bukan pada dunia yang mereka miliki, tetapi pada hubungan mereka dengan Allah. Dan salah satu hubungan kecil yang sering membawa dampak besar itu adalah 2 rakaat sebelum subuh. Bayangkan seseorang bangun ketika kebanyakan manusia masih tertidur. Ia mengambil air wudhu dalam keadaan udara yang masih dingin. Lalu ia berdiri menghadap Allah. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji. Yang ada hanya keikhlasan, dan Allah sangat mencintai amal yang dilakukan dengan ikhlas seperti itu. Amal kecil yang dilakukan secara konsisten seringkali lebih dicintai Allah dibanding amal besar yang hanya sesekali. Karena amal kecil yang rutin menunjukkan bahwa hati seseorang benar-benar terikat kepada Allah. Bukan sekadar semangat sesaat. Inilah sebabnya para ulama terdahulu sangat menjaga qobliyah subuh. Bagi mereka 2 rakaat ini bukan hanya sunnah biasa. Ini adalah rahasia kedekatan. Ada kisah menarik dari para ulama salaf.
Mereka mengatakan bahwa siapa yang menjaga sholat subuh dan sunnahnya, maka ia sedang menjaga awal harinya bersama Allah. Dan siapa yang menjaga awal harinya bersama Allah, seringkali Allah menjaga sisa harinya. Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi maknanya sangat dalam. Karena hidup manusia sebenarnya tidak pernah benar-benar berada dalam kendalinya sendiri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari ini. Kita tidak tahu ujian apa yang mungkin datang. Kita tidak tahu masalah apa yang mungkin muncul tiba-tiba. Tetapi orang yang memulai harinya dengan Allah seperti sedang menitipkan hidupnya kepada penjagaan langit. Dan seringkali penjagaan itu benar-benar terasa. Ada masalah yang hampir terjadi tetapi akhirnya tidak jadi. Ada kesulitan yang terasa berat tetapi tiba-tiba menjadi mudah. Ada jalan buntu yang tiba-tiba terbuka. Banyak orang tidak menyadari bahwa keberkahan seperti itu sering datang dari amal yang terlihat kecil. Seperti 2 rakaat sebelum subuh. Itulah salah satu keajaiban pertama dari qobliyah subuh. Ia membuka pintu ketenangan. Namun sebenarnya keajaiban sholat sunnah ini tidak berhenti di situ. Masih ada sesuatu yang lebih dalam lagi. Sesuatu yang membuat para ulama sampai mengatakan bahwa orang yang menjaga qobliyah subuh biasanya memiliki cahaya dalam hidupnya. Cahaya itu bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi cahaya dalam hati. Cahaya dalam cara berpikir. Cahaya dalam melihat mana yang benar dan mana yang salah. Karena ketika seseorang sering berdiri di hadapan Allah di waktu yang sunyi, hatinya perlahan menjadi lebih hidup. Ia lebih peka terhadap dosa. Ia lebih mudah tersentuh oleh kebaikan. Dan perlahan hidupnya mulai berubah. Perubahan itu mungkin tidak langsung terlihat, tetapi pelan-pelan hidupnya menjadi lebih terarah. Itulah keajaiban kedua yang sering dirasakan oleh orang yang menjaga qobliyah subuh. Allah menanamkan cahaya dalam hatinya. Cahaya yang membuat hidup terasa lebih jelas. Dan ketika hati sudah memiliki cahaya, seseorang tidak mudah tersesat dalam gelapnya dunia. Namun ada satu rahasia lagi yang jarang dibicarakan orang. Rahasia yang berkaitan dengan rezeki. Banyak ulama mengatakan bahwa waktu subuh adalah waktu turunnya keberkahan rezeki. Bahkan Rasulullah pernah mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi. Artinya orang yang sudah bangun sebelum subuh, lalu mengawali harinya dengan ibadah, sebenarnya sedang berada di waktu yang sangat diberkahi. Dan disitulah 2 rakaat qobliyah subuh menjadi seperti pintu pembuka rezeki. Bukan hanya rezeki uang, tetapi rezeki kesehatan, rezeki ketenangan, rezeki kemudahan hidup. Semua itu sering datang kepada orang yang memulai harinya dengan ibadah. Mungkin karena itulah banyak orang solih yang hidupnya sederhana tetapi selalu cukup. Hidup mereka tidak berlebihan, tetapi selalu terasa cukup. Dan rasa cukup adalah salah satu bentuk kekayaan yang paling mahal. Namun yang paling menyentuh sebenarnya bukan hanya pahala atau keberkahan dunia. Yang paling menyentuh adalah hubungan yang terbentuk antara seorang hamba dengan Allah. 2 rakaat qobliyah subuh sering menjadi momen paling jujur dalam hidup seseorang. Di saat itulah seorang hamba bisa berbicara kepada Allah tanpa gangguan dunia. Di saat itulah hati bisa benar-benar terbuka. Dan seringkali justru di 2 rakaat sederhana itu seseorang menemukan ketenangan yang tidak ia temukan di tempat lain. Mungkin karena pada akhirnya manusia memang diciptakan untuk kembali kepada Allah. Dan setiap kali seorang hamba berdiri di hadapan Allah, hatinya sedang kembali ke tempat asalnya. Sekarang bayangkan satu hal sederhana. Jika 2 rakaat saja nilainya lebih baik dari dunia dan seluruh isinya. Lalu bagaimana dengan orang yang menjaga 2 rakaat itu setiap hari sepanjang hidupnya? Berapa banyak pahala yang terkumpul? Berapa banyak keberkahan yang Allah siapkan? Dan berapa banyak kebaikan yang mungkin sudah Allah simpan tanpa ia sadari? Karena seringkali amal kecil yang kita lakukan dengan ikhlas ternyata memiliki dampak yang sangat besar di sisi Allah. Dan qobliyah subuh adalah salah satu amal kecil itu. 2 rakaat yang terlihat sederhana, tetapi bisa menjadi pembuka pintu langit.
Jika hati ini juga berharap bisa menjaga 2 rakaat itu mulai hari ini, tuliskan amin. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjaga sholat sunnah yang sangat dicintai Rasulullah ini. Dan di bagian berikutnya kita akan melihat keajaiban lain dari sholat sunnah qobliyah subuh. Keajaiban yang berkaitan dengan penjagaan hidup seseorang. Keajaiban yang membuat malaikat menjadi saksi bagi orang yang menjaganya. Dan mungkin setelah mengetahui rahasia berikutnya, kita tidak akan pernah lagi memandang 2 rakaat sebelum subuh sebagai amalan kecil. Ketika seseorang mulai menjaga 2 rakaat sebelum subuh, seringkali ada sesuatu yang perlahan berubah dalam hidupnya. Perubahannya tidak selalu terlihat dari luar, tidak selalu langsung besar, kadang justru sangat halus. Tetapi hati orang yang merasakannya tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda. Hari-hari yang dulu terasa berat, sekarang terasa sedikit lebih ringan. Pikiran yang dulu sering gelisah, perlahan menjadi lebih tenang. Masalah yang dulu terasa seperti jalan buntu, sekarang seperti selalu ada celah kecil untuk keluar. Seolah ada tangan yang tidak terlihat yang sedang menuntun hidupnya. Disinilah keajaiban lain dari sholat sunnah qobliyah subuh mulai terasa. Keajaiban penjagaan dari Allah. Manusia sering merasa bahwa hidupnya dikendalikan oleh rencana dan usaha. Padahal sebenarnya hidup manusia dipenuhi oleh hal-hal yang tidak pernah ia rencanakan. Ada bahaya yang tidak jadi datang. Ada musibah yang tiba-tiba terhindarkan. Ada kesalahan yang hampir terjadi tetapi akhirnya tidak dilakukan. Semua itu seringkali terjadi tanpa kita sadari. Dan para ulama mengatakan bahwa salah satu sebab turunnya penjagaan Allah dalam hidup seseorang adalah karena ia menjaga hubungannya dengan Allah. Bukan hanya di waktu-waktu besar, tetapi justru di waktu-waktu yang sunyi. Waktu sebelum subuh adalah salah satu waktu yang sangat istimewa. Di waktu itulah langit terasa begitu dekat. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa sebelum subuh adalah waktu di mana doa-doa memiliki kekuatan yang sangat besar. Di waktu itu kebanyakan manusia masih terlelap dalam tidur. Tidak ada suara bising dunia. Tidak ada kesibukan. Hanya ada kesunyian. Dan di tengah kesunyian itu ada sebagian kecil manusia yang bangun. Mereka mengambil air wudhu, lalu berdiri menghadap Allah. 2 rakaat yang sederhana. Tetapi 2 rakaat itu dilakukan ketika sebagian besar manusia masih terlelap. Dan Allah sangat mencintai amal yang dilakukan ketika kebanyakan manusia lalai. Karena disitulah terlihat ketulusan seorang hamba. Ia bangun bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dipuji, tetapi karena hatinya ingin mendekat kepada Allah. Dan ketika seorang hamba mendekat kepada Allah di waktu yang sunyi seperti itu, seringkali Allah membalasnya dengan penjagaan yang tidak terlihat. Ada orang yang selamat dari kecelakaan tanpa ia sadari. Ada orang yang terhindar dari keputusan buruk karena tiba-tiba hatinya ragu. Ada orang yang hampir terjerumus dalam dosa tetapi tiba-tiba hatinya terasa berat untuk melakukannya. Penjagaan seperti itu sering datang secara diam-diam. Dan orang yang menjaganya mungkin tidak pernah tahu dari mana datangnya. Tetapi para ulama mengatakan bahwa amal kecil yang konsisten sering menjadi sebab turunnya penjagaan seperti itu. Seperti 2 rakaat sebelum subuh. Bayangkan seseorang yang setiap pagi bangun sebelum dunia benar-benar hidup. Ia membersihkan dirinya dengan wudhu, lalu berdiri menghadap Allah. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Hubungan antara dirinya dengan Allah perlahan menjadi semakin dekat. Dan ketika hubungan itu semakin dekat, penjagaan Allah juga semakin terasa. Bukan berarti hidupnya akan bebas dari ujian. Tetapi seringkali ujian yang datang tidak menghancurkan hatinya. Karena hatinya sudah lebih kuat. Itulah salah satu keajaiban dari qobliyah subuh. Ia bukan hanya mendatangkan pahala. Ia juga membangun kekuatan batin. Ada satu hal menarik yang sering disampaikan para ulama. Mereka mengatakan bahwa seseorang yang menjaga ibadah di waktu subuh biasanya memiliki wajah yang berbeda. Bukan karena fisiknya berubah, tetapi karena hatinya memiliki cahaya. Cahaya itu kadang terlihat dari ketenangan wajahnya, dari cara bicaranya yang lebih lembut,
dari sikapnya yang lebih tenang menghadapi masalah. Karena hati yang sering berdiri di hadapan Allah akan menjadi hati yang lembut. Dan hati yang lembut adalah salah satu tanda kedekatan dengan Allah. Itulah keajaiban berikutnya dari qobliyah subuh. Ia melembutkan hati manusia. Dunia sering membuat hati manusia menjadi keras. Masalah hidup, persaingan, kekecewaan, semua itu perlahan membuat hati menjadi kaku. Tetapi ibadah yang dilakukan di waktu sunyi memiliki kekuatan untuk melunakkan hati itu kembali. Ketika seseorang berdiri di hadapan Allah di waktu subuh, ia berada dalam kondisi paling jujur. Tidak ada yang ia sembunyikan. Ia tahu bahwa Allah melihat hatinya. Ia tahu bahwa Allah mengetahui semua yang ia rasakan. Disitulah hati manusia sering menjadi lembut. Dan ketika hati sudah lembut, hidup terasa lebih ringan. Namun masih ada keajaiban lain dari qobliyah subuh yang jarang dibicarakan orang. Keajaiban yang berkaitan dengan rezeki. Banyak orang berpikir bahwa rezeki hanya berkaitan dengan kerja keras. Padahal dalam pandangan para ulama, rezeki juga sangat berkaitan dengan keberkahan. Ada orang yang bekerja sangat keras tetapi hidupnya selalu terasa sempit. Ada juga orang yang pekerjaannya sederhana tetapi hidupnya terasa cukup. Perbedaan itu sering disebut sebagai keberkahan. Dan waktu pagi adalah salah satu waktu turunnya keberkahan rezeki. Rasulullah pernah berdoa agar umatnya diberkahi di waktu pagi. Artinya siapa yang memulai pagi dengan baik, ia sedang berada di waktu yang sangat penuh berkah. Sekarang bayangkan seseorang yang sebelum subuh sudah bangun. Ia memulai paginya dengan wudhu, dengan 2 rakaat qobliyah subuh, dengan sholat subuh. Artinya sebelum dunia dimulai, ia sudah lebih dulu menghadap Allah. Orang seperti ini sering berada dalam aliran keberkahan pagi. Dan keberkahan itu kadang muncul dalam bentuk yang tidak terduga. Ada pekerjaan yang terasa lebih mudah. Ada peluang yang tiba-tiba datang. Ada urusan yang terasa lancar. Bukan karena ia lebih hebat dari orang lain, tetapi karena ia memulai harinya dengan Allah. Namun keajaiban qobliyah subuh tidak hanya berkaitan dengan dunia. Justru rahasia terbesarnya berkaitan dengan akhirat. Karena setiap amal kecil yang dilakukan dengan ikhlas sebenarnya sedang membangun sesuatu di kehidupan yang akan datang. Banyak orang tidak menyadari bahwa kehidupan dunia ini sebenarnya sangat singkat. Hari-hari terasa panjang ketika dijalani. Tetapi ketika dilihat ke belakang, semuanya terasa begitu cepat. Tahun demi tahun berlalu, usia terus bertambah. Dan suatu hari nanti setiap manusia akan berdiri di hadapan Allah. Di hari itu harta tidak lagi bernilai, kedudukan tidak lagi berarti, yang tersisa hanya amal. Dan seringkali amal kecil yang kita anggap sepele justru memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Seperti 2 rakaat sebelum subuh. Bayangkan seseorang yang menjaga 2 rakaat itu selama 10 tahun. Bayangkan seseorang yang menjaganya selama 20 tahun. Berapa banyak pahala yang telah terkumpul. Berapa banyak kebaikan yang Allah siapkan untuknya. Semua itu mungkin terlihat kecil di dunia, tetapi bisa menjadi sangat besar di akhirat. Inilah salah satu keindahan dalam Islam. Allah membuka pintu pahala yang sangat besar melalui amal yang sangat sederhana. Agar setiap manusia memiliki kesempatan untuk mendekat kepadanya. Dan qobliyah subuh adalah salah satu pintu itu. Pintu yang sangat ringan untuk dilakukan, tetapi sangat besar nilainya. Namun masih ada 2 keajaiban lagi yang lebih dalam. Keajaiban yang berkaitan dengan cahaya di hari akhir. Dan keajaiban yang berkaitan dengan kedudukan seseorang di sisi Allah. Rahasia ini jarang sekali dibicarakan. Tetapi ketika seseorang memahaminya, ia akan mulai melihat 2 rakaat sebelum subuh dengan cara yang berbeda. Bukan lagi sebagai amalan kecil, tetapi sebagai kesempatan besar yang Allah berikan setiap hari. Dan mungkin setelah memahami keajaiban berikutnya, kita akan merasa sayang jika melewatkan 2 rakaat itu begitu saja. Jika hati ini juga berharap bisa menjaga 2 rakaat sebelum subuh, tuliskan amin. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk menjaga amalan kecil yang sangat dicintai Rasulullah ini.
Dan di bagian terakhir nanti kita akan melihat rahasia paling dalam dari sholat sunnah qobliyah subuh. Rahasia yang membuat 2 rakaat ini lebih berharga dari dunia dan seluruh isinya. Rahasia yang mungkin akan membuat kita memandang waktu sebelum subuh dengan cara yang sangat berbeda. Ada satu hal yang sering tidak disadari oleh banyak orang tentang amal-amal kecil dalam hidup ini. Seringkali justru amal yang terlihat sederhana di mata manusia memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. 2 rakaat sebelum subuh adalah salah satunya. Ia tidak panjang, ia tidak berat, ia bahkan hanya membutuhkan beberapa menit saja. Tetapi Rasulullah menjaganya dengan sangat serius. Bukan tanpa alasan. Karena 2 rakaat itu sebenarnya menyimpan rahasia yang sangat dalam tentang hubungan seorang hamba dengan Allah. Di bagian sebelumnya kita sudah melihat bagaimana qobliyah subuh bisa membawa ketenangan, penjagaan hidup, dan keberkahan dalam rezeki. Namun masih ada sesuatu yang lebih dalam dari semua itu. Sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan yang jauh lebih panjang daripada dunia ini. Kehidupan akhirat. Banyak ulama mengatakan bahwa amal yang dilakukan di waktu yang sulit memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Dan bangun sebelum subuh adalah salah satu hal yang tidak selalu mudah. Tubuh masih ingin beristirahat, udara masih dingin, kasur terasa hangat, tetapi ada sebagian orang yang tetap bangun. Bukan karena dipaksa oleh manusia, tetapi karena hatinya ingin mendekat kepada Allah. Disitulah letak nilai dari 2 rakaat sebelum subuh. Ia bukan hanya soal gerakan sholat. Ia adalah bukti bahwa seorang hamba rela meninggalkan kenyamanan demi mendekat kepada Tuhannya. Dan Allah sangat menghargai pengorbanan seperti itu. Ada satu gambaran yang sering disampaikan oleh para ulama ketika menjelaskan tentang amal-amal yang dilakukan di waktu sunyi. Mereka mengatakan bahwa amal seperti itu seperti cahaya kecil yang dinyalakan di tengah gelapnya malam. Mungkin kecil, tetapi cahaya itu tetap terlihat di langit. Dan 2 rakaat qobliyah subuh adalah salah satu cahaya kecil itu. Setiap pagi seseorang yang menjaganya sedang menyalakan cahaya kecil dalam hidupnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, cahaya itu semakin banyak, semakin terang. Dan pada suatu hari nanti, ketika manusia berdiri di hadapan Allah, cahaya itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Karena di hari itu manusia sangat membutuhkan cahaya. Hari ketika setiap orang berjalan menuju akhirat dengan amalnya masing-masing. Ada yang membawa banyak cahaya, ada yang hanya sedikit, ada juga yang hampir tidak memiliki cahaya sama sekali. Di saat itulah setiap amal kecil yang pernah dilakukan di dunia akan terasa sangat berarti. Termasuk 2 rakaat sebelum subuh. Bayangkan seseorang yang sepanjang hidupnya menjaga 2 rakaat itu. Berapa banyak cahaya yang telah ia kumpulkan. Berapa banyak pahala yang telah Allah siapkan untuknya. Semua itu mungkin tidak terlihat di dunia. Tetapi di akhirat semuanya akan menjadi sangat nyata. Namun keajaiban qobliyah subuh tidak hanya berhenti pada pahala. Ada sesuatu yang lebih lembut dari itu. Sesuatu yang berkaitan dengan kedekatan seorang hamba dengan Allah. Banyak orang mencari ketenangan di dunia. Ada yang mencarinya dalam harta. Ada yang mencarinya dalam kesuksesan. Ada yang mencarinya dalam berbagai hal yang terlihat indah di mata manusia. Tetapi seringkali semua itu tidak benar-benar mengisi hati. Karena hati manusia sebenarnya diciptakan untuk mengenal Allah. Dan setiap kali seseorang mendekat kepada Allah, hatinya akan merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ketenangan, kedamaian, perasaan cukup. 2 rakaat sebelum subuh sering menjadi salah satu momen di mana hati manusia benar-benar merasakan hal itu. Di waktu itu dunia masih diam. Tidak ada gangguan. Tidak ada hiruk-pikuk. Seorang hamba berdiri sendirian di hadapan Allah. Ia membaca ayat-ayat Al-Quran. Ia rukuk. Ia sujud. Dan di sujud itulah seringkali hati terasa sangat dekat dengan Allah. Ada orang yang di sujud subuhnya menangis tanpa alasan yang jelas. Bukan karena sedih, tetapi karena hatinya terasa sangat lembut. Seolah ada beban yang dilepaskan.
seolah ada ketenangan yang turun perlahan. Itulah salah satu keindahan dari ibadah yang dilakukan di waktu sunyi. Ia menyentuh bagian terdalam dari hati manusia. Dan orang yang sering merasakan momen seperti itu biasanya akan sulit meninggalkan ibadah tersebut. Karena ia tahu bahwa disitulah ia menemukan ketenangan yang tidak ia temukan di tempat lain. Namun ada satu rahasia lagi yang membuat qobliyah subuh begitu istimewa. Rahasia tentang cinta Allah kepada hambanya. Dalam banyak riwayat dijelaskan bahwa Allah mencintai hamba yang mendekat kepadanya dengan amal-amal sunnah. Artinya setiap kali seseorang melakukan ibadah sunnah dengan ikhlas, ia sebenarnya sedang melangkah lebih dekat kepada cinta Allah. Dan qobliyah subuh adalah salah satu amal sunnah yang sangat dicintai Rasulullah. Artinya menjaga 2 rakaat ini bukan hanya sekadar menambah pahala, tetapi juga mendekatkan seseorang kepada cinta Allah. Bayangkan jika seorang hamba dicintai oleh Allah, apa yang akan terjadi pada hidupnya? Para ulama mengatakan bahwa ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan menjaga hatinya. Allah akan membimbing langkahnya. Allah akan memudahkan urusannya. Dan bahkan doa-doanya akan lebih mudah dikabulkan. Inilah salah satu rahasia besar dari amal-amal kecil yang dilakukan dengan konsisten. Ia perlahan membawa seorang hamba menuju kedekatan dengan Allah. Dan kedekatan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Lebih berharga dari dunia dan seluruh isinya. Sekarang kita mulai memahami mengapa Rasulullah mengatakan bahwa 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia. Karena dunia hanya sementara. Tetapi kedekatan dengan Allah membawa kebahagiaan yang jauh lebih besar. Kebahagiaan yang tidak berakhir ketika hidup di dunia selesai. Dan ketika seseorang benar-benar memahami rahasia ini, ia tidak akan lagi memandang qobliyah subuh sebagai amalan kecil. Ia akan melihatnya sebagai kesempatan. Kesempatan untuk memulai hari dengan Allah. Kesempatan untuk menambah cahaya dalam hidupnya. Kesempatan untuk mendekat kepada cinta Allah. Semua itu hanya dengan 2 rakaat. 2 rakaat yang mungkin hanya memakan waktu beberapa menit, tetapi memiliki nilai yang sangat besar di sisi Allah. Sekarang bayangkan satu hal sederhana. Jika setiap hari kita diberi kesempatan untuk melakukan sesuatu yang nilainya lebih baik dari dunia dan seluruh isinya, apakah kita ingin melewatkannya? Atau justru kita ingin menjaganya sebaik mungkin? 2 rakaat sebelum subuh adalah kesempatan itu. Kesempatan yang datang setiap pagi. Kesempatan yang mungkin terlihat kecil, tetapi menyimpan rahasia besar. Dan siapa tahu, justru 2 rakaat itulah yang suatu hari nanti menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita. Menjadi sebab Allah melapangkan hidup kita. Menjadi sebab Allah memberikan cahaya kepada kita di hari akhir. Karena seringkali jalan menuju rahmat Allah tidak selalu melalui amal yang besar, tetapi melalui amal kecil yang dilakukan dengan hati yang tulus. Jika hati ini juga berharap bisa menjaga 2 rakaat sebelum subuh mulai dari hari ini, tuliskan amin. Semoga Allah memberi kita kekuatan untuk menjaga sholat sunnah yang sangat dicintai Rasulullah. Semoga Allah melembutkan hati kita untuk selalu mengingatnya di waktu subuh. Dan semoga dari 2 rakaat sederhana itu Allah membuka pintu ketenangan, keberkahan, dan cahaya dalam hidup kita. Amin.